Hosea 7 ayat 13 bagian C, demikianlah firman Tuhan. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Jadi dari ayat tersebut memberikan pengertian orang yang tidak berakal budi di hadapan Tuhan adalah orang yang berdusta kepada Tuhan. Ya, rasa-rasanya kalau ada orang berdusta kepada Tuhan itu kan lucu, betul tidak? Sebab apa? Tuhan kan maha tahu. Tetapi secara fakta ada banyak orang itu berdusta loh di hadapan Tuhan kalau tidak hati-hati. Jadi itu sebabnya kita harus sadar bahwa siapapun saudara dan saya, kita itu bisa berdusta di hadapan Tuhan. Dan kalau kita itu menjadi orang yang senantiasa berdusta kepada Tuhan, kita ini adalah orang yang tidak berakal budi, adalah orang yang tolol di hadapan Tuhan. Jadi contoh di dalam kehidupan, dalam doa kita sering berkata, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Doa kita kan begitu. Tetapi pada waktu usaha kita gagal, pada waktu kita menghadapi problem permasalahan yang berat, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, kita menjadi marah, kita menjadi kecewa. Betul tidak, saudara? Nah, hati-hati, saudara. Apalagi waktu kita dengar firman Tuhan, ya, baru dengar firman Tuhan, katakan cuma 1 jam, kita sudah tidak tahan. Tetapi kalau kita nonton televisi, ya, kita bisa tahan sampai berjam-jam. Kita main HP kita bisa bertahan sampai larut malam. Nah, tetapi untuk mendengar firman Tuhan, ya kita tidak bisa tahan. Itu pun juga kita itu berdusta. Betul tidak, saudara? Waktu apalagi? Waktu kita memuji, kan ada toh pujian itu berjudul yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Nyanyi gampang, ya. Jadi pada waktu kita datang ibadah, kita terkadang sering terlambat. Padahal secara pujian kita memujikan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Kan berbalik arah, betul tidak? Munafik. Nah, contoh lagi pujian, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Tetapi pada waktu kita menghadapi persoalan yang rumit, kita menjadi ragu, bimbang, cemas, khawatir terus. Betul tidak, saudara? Jadi itu sebabnya saya mau katakan kita harus belajar jujur, dan jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan kehilangan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Jadi kalau kita tidak hati-hati, oleh karena aktivitas, oleh karena rutinitas, kita bisa kehilangan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Padahal Alkitab katakan yang suam-suam akan dimutakan. Saya akan bacakan Wahyu 3 ayat 16 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutakan engkau dari mulutku. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita sudah tidak dapat merasakan hadirat Tuhan, kita harus introspeksi. Kalau kita datang kepada Tuhan tidak bisa hancur hati lagi, kita harus hati-hati. Kalau kita datang kepada Tuhan sudah tidak bisa menetes air mata kita, kita harus hati-hati. Jadi itu sebabnya belajarlah jujur, dan kita jangan kehilangan rasa lapar, haus akan Tuhan. Sebab apa? Tuhan itu muak melihat kalau kita itu suka berdusta, saudara. Alkitab yang berkata, saya berdoa, saudara, melalui kebenaran firman ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa kita itu mau jujur. Dan kita harus minta rasa lapar haus akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.